ini kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan mari kita puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya, seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan
sudah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan buat segala yang terbaik, buat rancangan-Mu. Terima kasih. Rencana-Mu sungguh indah, rancangan-Mu yang terbaik Kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, kasih setia-Mu selalu baru setiap hari Kau nyatakan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan tak henti-hentinya. Kami bersyukur kepadamu, ya Allahku. Kau sungguh setia menantikan kami. Belas kasihan-Mu Tuhan Kau curahkan bagi kami. Kami berterima kasih. Kami bersyukur. Dengan apa kami kan membalas kemurahan-Mu Tuhan? Hanya puji sembah Kau Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau sembah Kau Tuhan. Kami mau bersyukur selalu. Malam ini kami mau bersyukur senantiasa, sebab Engkau baik, sungguh baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Pertolongan-Mu selalu tepat waktu. Bersabda buat kami, berfirman buat kami. Kami mau benar-benar mengenal Bapa dengan baik, dengan benar. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Haleluya. Malam ini saya akan sharing tentang mengenal Bapa dengan benar. Mari kita belajar dari Yohanes 10 ayat yang ke-30. Yohanes 10 ayat yang ke-30 dikatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Aku Yesus dan Bapa adalah satu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita bingung dengan kata dan pengertian tentang Bapa. Dan seringkali pengertian kita tentang Bapa kandung memengaruhi pandangan kita tentang Bapa surgawi dan Bapa rohani. Nah, malam ini kita akan belajar bersama mengenal Bapa dengan benar. Yang pertama kita belajar pandangan yang salah tentang Bapa. Ada dua hal yang simple yang saya bisa bagikan buat saudara tentang pandangan yang salah tentang Bapa. Dari Lukas 15 ayat 17 dan 19, kita sering berkata, kita sering berpikir Bapa itu adalah bos, sementara kita adalah budak. Saya akan bacakan Lukas 15 ayat 17 sampai 19. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara, betapa malangnya seorang anak yang punya masa depan rela menjadi budak karena dia menyia-nyiakan kehidupannya. Mari kita melihat dengan sudut pandang yang benar, bukan sudut pandang yang salah. Kita bukan budak, tetapi adalah anak-anak dari Tuhan.
warga kerajaan Allah, di mana Allah sendiri sebagai rajanya, pemimpinnya, dan kita mengabdi sebagai putra-putri kerajaan Allah. Apa yang ada dalam kerajaan Allah itu milik kita, sesuai dengan kapasitas dan kepercayaan dari Allah kepada kita. Yang kedua, pandangan yang salah tentang Bapa. Bekerja dan melayani bersama dengan Bapa adalah hal yang sia-sia. Lukas 15 ayat 29 sampai 30. Lukas 15 ayat 29 sampai 30 dikatakan, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Oh, betapa malangnya orang yang bekerja dan melayani bersama Bapa. Sebenarnya dia bisa menikmati fasilitas rumah bersama dengan Bapa. Apa yang dimiliki Bapa dimiliki oleh putra. Tapi sayangnya si sulung menganggap dirinya sama seperti budak lainnya. Si bungsu terhilang di luar, sementara si sulung terhilang di dalam rumah. Si bungsu melalang buana menghabiskan harta benda, foya-foya, dan akhirnya jatuh miskin. Si sulung seharusnya dia bisa hidup menikmati segala fasilitas yang ada di rumah, tapi dia menyia-nyiakan kesempatan itu. Saudara, jangan sama seperti si bungsu ataupun si sulung yang salah melihat bapaknya. Kita seringkali menilai Bapa surgawi berdasarkan pengalaman pribadi kita bersama dengan Bapa kandung. Bapa yang kejam, suka menghajar anaknya. Bapa yang tidak peduli dengan anaknya. Bapa yang sering pergi keluar dan lupa pulang ke rumah. Pulang ke rumah kalau ada kebutuhan saja. Mari kita belajar melihat Bapa surgawi dengan sudut pandang yang benar, melihat Bapa rohani pun dengan sudut pandang yang benar. Hal yang kedua, pandangan yang benar. Dari Lukas pasal yang 15 juga, ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wow, luar biasa. Kekasih Tuhan, hal yang luar biasa di sini. Hati Bapa itu penuh dengan belas kasihan. Nikmatilah belas kasihan Bapa yang menerima kita apa adanya. Hal yang kedua yang bisa kita lihat, Lukas 15 ayat 22 sampai 24. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Hal yang kedua, Bapa kita penuh dengan kemurahan. Saudara, bayangkan orang yang bau, compang-camping, terpuruk keadaannya, diterima Bapa dengan apa adanya. Dan Bapa bukan hanya menerima, dia melindungi. Dia tidak mau putranya diolok-olok menjadi cibiran-cibiran banyak orang. Dia dandani anaknya begitu rupa. Apa yang diberikan? Jubah. Jubah berbicara tentang identitas. Jubah berbicara tentang kapasitas. Kemudian diberi cincin. Cincin berbicara tentang otoritas. Orang yang punya cincin jelas diketahui dari mana dia berasal. Kemudian diberi sepatu pada kakinya. Sepatu artinya perlindungan buat kaki, supaya tidak terkena batu, terkena benda-benda tajam. Ada perlindungan, proteksi.
Kemudian diberi pesta karena ada anak lembu tambun. Tentu saja daging lembu yang masih anak-anak, dagingnya lebih empuk daripada daging lembu tua. Apalagi lembu tua yang kurus. Ini lembu yang tambun, anak lembu tambun. Diberikan yang terbaik. Makanan terbaik, jubah terbaik, cincin yang terbaik, kasut, sepatu yang terbaik. Diberi segala sesuatu yang terbaik. Dari anak yang terhilang, didapat kembali, dipromosikan lagi menjadi putra. Sekalipun sudah meninggalkan, memberi luka buat hati Bapa, tapi hati Bapa penuh dengan belas kasihan dan penuh dengan kemurahan. Yang berikutnya, Lukas 15 ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Saudara, hati Bapa penuh dengan kesabaran. Sabar menunggu si sulung diterima. Sulung gak mau masuk rumah. Akhirnya Bapa yang keluar rumah, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kesabaran, melayani dari si sulung itu. Kemudian Lukas 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bapa penuh pengertian. Apa yang dimiliki Bapa, dimiliki anak. Mari, kita yang sudah menikmati pengertian Bapa, jangan menyalahgunakan kesempatan. Sekalipun kita punya fasilitas kerajaan Allah, bukan berarti semua fasilitas kerajaan Allah kita umbar, kita pakai seenaknya. Kita bertanggung jawab kepada kerajaan Allah. Mari kita pakai fasilitas kerajaan Allah dengan benar dan baik. Kita pakai fasilitas Bapa dengan benar dan baik. Kemudian Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Hati Bapa penuh dengan sukacita. Sukacita menerima kita apa adanya. Sukacita menerima putra dan putri yang datang kembali ke rumah. Hari ini kalau kita melihat saudara-saudari kita yang meninggalkan kita, dan dia balik dalam kondisi yang terpuruk, terima mereka apa adanya. Karena Bapa Surgawi menerima mereka, kita pun belajar menerima mereka. Mari kita juga belajar mengenal Bapa dengan benar. Kita belajar dari 1 Samuel pasal yang ketiga, bicara tentang seorang yang bernama Samuel. Artinya didengar oleh Allah. Saudara, Bapa rindu memperkenalkan dirinya kepada kita. Seperti Allah memperkenalkan dirinya kepada Samuel. 3 kali Allah berbicara kepada Samuel yang masih anak-anak, tetapi Samuel tidak mengerti. Saya berikan contoh dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat 4 dan 5. Dikatakan, lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Ayat 6 dan 7, ayat 8 dan 9 pun Allah menyatakan dirinya kepada Samuel, memanggil sampai 3 kali. Saudara, sungguh luar biasa. Dan kemudian Allah menyatakan panggilan hidup buat Samuel sejak masa kecil. Dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Setelah 3 kali Samuel mendengar suara Tuhan, dan 3 kali Samuel diberi tahu oleh Imam Eli, maka Samuel tahu dan Imam Eli tahu Tuhan punya panggilan khusus buat Samuel. Samuel artinya didengar oleh Allah. Dan saudara yang dikasih Tuhan,
Bapa rindu untuk menyertai kita. 1 Samuel 3 ayat 19 dikatakan, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Samuel menjadi pelihat, dia menjadi nabi, dia menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Tidak ada satu kata pun yang gugur ke tanah. Artinya apapun yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang dari Tuhan, dan perkataan itu jadi. Mari kita belajar dari Samuel. Apapun yang keluar dari mulutnya jadi. Jangan sampai kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang sia-sia, tapi perkataan kebenaran, perkataan yang membangun, perkataan yang memulihkan, perkataan yang menguatkan orang lain. Kasih Tuhan, kita kembali dalam Yohanes pasal yang ke-10. Lalu, bagaimana kita bisa mengenal Bapa dengan benar? Kuncinya adalah percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada Bapa. Dalam Yohanes 10 ayat 25 sampai yang ke-30. Dan endingnya, kalau kita mengenal Yesus, maka kita mengenal Bapa. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Sekali lagi kita baca Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita semua belajar mengenal Bapa dengan benar. Karena orang yang mengenal Bapa dengan benar, hidupnya akan berubah dan berbuah. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah malam ini kami menyadari kami mau berubah dan kami mau berbuah. Kami pernah meninggalkan rumah Bapa dan kami mau kembali ke rumah Bapa. Terima kami apa adanya dan kami mau benar-benar dipulihkan, disembuhkan, bertobat dan pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Kalau kami hari ini sempat terpuruk, sempat hancur, sempat porak-poranda, sakit-sakitan, ditolak di mana-mana. Tetapi hari ini kami memutuskan kembali ke rumah Bapa. Terima kami, sambut kami ya Bapa. Dan biarlah hari ini kami mengalami pemulihan di bebat luka hati kami. Dan kami benar-benar mengalami pembaruan. Terimalah kami ya Bapa, dalam nama Yesus. Malam ini kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit. Anak Aiko, Tuhan memberikan kesembuhan, mujizat pemulihan. Tuhan tolong anak ini. Dokter demi dokter sudah dikunjungi. Kami butuh mujizat-Mu buat Aiko. Dan kami juga buat Pak Selamat. Tuhan memberikan pemulihan kesehatan, kekuatan untuk tulang dan dagingnya. Dan kami juga berdoa buat Pak Roni, dipulihkanlah penglihatannya. Kami minta kekuatan ekstra buat Yofi ketika ia masuk dalam kemoterapi. Sementara hatinya dikuatkan, kami percaya keluarganya pun diteguhkan hatinya. Kami juga menyerahkan Bapak Supadi, disembuhkan dari prostat dan sakit ginjal dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Pak Jimmy Pranoto yang ada di Semarang. Tuhan menyembuhkannya, memulihkannya dalam nama Yesus. Kami menyerahkan Bu Menok, Bu Ikut, Bu Roslinda, para oma yang luar biasa, yang menjadi saluran berkat, menjadi sumber kekuatan dan hikmat untuk menolong keluarganya. Biarlah ibu-ibu ini selalu berharap berserah kepada Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, saudara-saudari yang hari-hari ini sedang mengalami sakit. Kami menyerahkan ya Tuhan, saudara Riko yang ada di Jember, Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan. Dan hari-hari ini yang sedang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, Tuhan berikan pertolongan. Yang sedang terjepit, Tuhan buka pintu. Yang sedang menghadapi jalan buntu, Tuhan yang membuka pintu-pintu pertolongan. Terima kasih ya Tuhan, setiap anak Tuhan yang bekerja dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh, menjaga protokol kesehatan, dilindungi, diberkati Tuhan, dibukakan jalan-jalan yang lapang. Dan kami menyerahkan para kekasih Tuhan yang ada di
Roh Cacat, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, pelayanan mereka, bahkan studi dari anak-anak. Kami berdoa, Tuhan memberkati yang sedang menghadapi ujian tengah semester. Tuhan memberikan hikmat, kecerdasan, kepandaian, ketekunan, keuletan di dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga Johan yang ada di Tangerang, keluarga Daniel yang ada di Sentani, para pilot yang luar biasa ini. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kekuatan, sehingga mereka tetap bertahan di tengah-tengah masa pandemi yang tidak jelas, tidak tentu arah juntrungannya. Kami berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga Alvincio yang ada di Selangor, Malaysia. Tuhan memberikan kekuatan ekstra, perlindungan, pertolongan, dan biarlah berkat Tuhan secara khusus ada pada mereka. Keluarga Miss Lydia yang ada di Jakarta, di Manado, dan di berbagai daerah, kami berdoa Tuhan menolong, memberkati mereka, menguatkan mereka, dan kami percaya Tuhan sungguh nyata buat mereka. Kami menyerahkan keluarga Ibu Siana yang ada di Tangerang maupun yang ada di NTT. Biarlah keluarga ini rukun, keluarga ini saling mengasihi satu dengan yang lain, dan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka satu demi satu jadi diberkati Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Haris, keluarga Intan, keluarga Chris Okta, dan keluarga besar hamba-Mu yang ada di Solo. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, berkat khusus buat mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Yuliana yang ada di Bali. Tuhan memberikan hikmat pertolongan, Tuhan memberikan kekuatan, dan sukacita dari Tuhan adalah kekuatan buat mereka. Keluarga Isinta yang ada di Surabaya dan berbagai tempat, kami berdoa Tuhan memberkati mereka dengan khusus. Dan kami berdoa keluarga yang belum mengenal Yesus datang kepada Yesus dan menyembah Yesus. Kami menyerahkan Mbak Dwi dalam pekerjaannya. Biarlah ia tetap takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Kami menyerahkan pula saudara-saudari kami yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh semuanya. Yang ikut Pray From Home malam ini, satu demi satu diberkati Tuhan, dilayani oleh Tuhan dalam segala keperluan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, bangsa Indonesia dalam berkat-Mu, dalam perlindungan-Mu, dalam rencana-rencana-Mu. Indonesia pasti sembuh, pasti sehat kembali. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan bangsa negeri Indonesia pulih ekonominya. Dan kami menyerahkan saudara-saudari kami yang tinggal di mancanegara. Tuhan memberkati mereka. Dan malam ini kami membuka kedua belah tangan kami, turunkan segala berkat yang terbaik ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Tetap kuat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.